Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang komposisi tanah. Kalian tonton terus videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis jika memang nanti di video pembahasan ini diperlukan untuk mencatat hal-hal yang penting gitu. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita review sedikit tentang komposisi tanah. Yang kedua adalah tentang hubungan volume dan berat. Oke, jadi langsung saja kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu komposisi tanah gitu. Jadi gini, ini adalah elemen tanah kita gitu. Jadi dalam kita mengekspresikan atau kita menunjukkan sebuah elemen tanah, seringkali kita mengekspresikannya dalam three phases of the soil element. Jadi untuk kita lebih memahami sebenarnya tanah itu bagaimana dan terdiri dari apa saja, seringkali kita menggunakan diagram fase ini. Jadi ini adalah hanya perumpamaan, bukan berarti di dalam tanah itu solidnya atau padatannya selalu di bawah, kemudian air selalu di atas, water selalu di atas, kemudian udara yang paling atas, bukan berarti seperti itu. Jadi melalui diagram ini hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya tanah itu terdiri dari tiga hal itu, yaitu ada butiran tanah yang padat atau solid, kemudian ada air atau bahasa Inggrisnya water, kemudian ada udara atau air gitu. Nah, dalam mengekspresikan tanah tersebut biasanya kita mengekspresikannya bisa dalam berat maupun bisa dalam volume. Kalau misalkan dalam volume, kalian bisa lihat di sini, volume tanah total itu adalah penjumlahan dari volume solid ditambah dengan volume air atau water ditambah dengan volume udaranya. Jadi Vs di sini adalah volume solid, kemudian Vw di sini adalah volume water, Va ini adalah volume airnya atau udara. Gitu. Nah, jangan lupa untuk Va ditambah dengan Vw ini sama dengan volume voidnya atau porinya gitu. Nah, untuk berat sendiri, jadi dalam berat tanah total atau W ini adalah penjumlahan dari berat air atau water ditambah dengan berat solidnya. Untuk berat udaranya ini dia dianggap sama dengan 0 gitu. Oke, bisa dipahami untuk komposisi tanah. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara volume dan berat. Jadi ini penting sekali kita memahami tentang hubungan antara volume dan berat. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui hubungan antara volume dan berat, itu sedikit banyak akan bisa memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana properties dari tanah tersebut. Kenapa kita perlu mengetahui properties dari tanah tersebut? Tentu saja dengan kita mengetahui properties itu akan membantu seorang engineer untuk memahami sebenarnya perilaku tanah ini itu seperti apa, dilihat dari propertiesnya. Gitu. Seringkali tanah yang dia memiliki banyak rongga itu dia cenderung untuk memiliki problem yang banyak gitu. Nah, untuk kita memahami hubungan antara volume dan berat, kalian pastikan sudah benar-benar paham tentang komposisi dari tanah. Jadi sudah harus hafal di luar kepala Vs, Vw, Va,
Kemudian V pengertiannya bahwasanya volume void itu adalah penjumlahan dari air ditambah dengan udara. Kemudian untuk menghitung berat tanah itu adalah berat solid ditambah dengan berat airnya. Gitu. Nah, untuk hubungan volume yang umum dipakai untuk suatu elemen tanah itu ada 3. Jadi ada angka pori atau dalam bahasa Inggrisnya adalah void ratio, kemudian porositas atau porosity, dan derajat kejenuhan atau degree of saturation. Kita bahas satu-satu dari angka pori. Jadi angka pori atau void ratio itu dia disimbolkan dengan E. Angka pori adalah perbandingan antara volume pori dan volume butiran padat. Gitu. Jadi E sama dengan VV dibagi dengan VS. Nah, E ini sebenarnya erat kaitannya dengan nanti ketika di pertemuan selanjutnya itu kita membahas tentang kerapatan tanah gitu. E ini erat kaitannya dengan pemadatan tanah juga. Jadi beberapa di antara kalian itu seringkali salah paham mengartikan tentang E. Banyak yang mengartikan bahwasanya nilai E ini tidak akan pernah lebih dari 1. Padahal nilai E ini bisa lebih dari 1. Kalau nilai E-nya ini lebih dari 1, artinya apa? Artinya berarti tanah tersebut itu lebih banyak void-nya dibanding dengan solidnya. Gitu. Hal ini pernah terjadi ketika tahun 2016, jadi di Jepang itu pernah dilakukan studi karena di sana memang tanahnya itu sangat bermasalah ketika ada gempa. Setelah dicek ternyata E-nya itu lebih dari 1, bahkan mendekati 6. Nah, hal itu menunjukkan bahwasanya tanah tersebut itu porinya memang banyak gitu. Makanya tidak heran jika tanah tersebut akan sangat bermasalah jika ada gempa. Nah, selanjutnya untuk porositas, ini adalah perbandingan antara volume pori dan volume total tanah gitu. Jadi N sama dengan VV dibagi dengan V, volume total tanah. Nah, ini adalah hubungan antara E dan N. Nah, untuk E itu kan sama dengan V void dibagi dengan V solid. V solid itu sama dengan V dikurangi dengan V void. Ini adalah V void. Oke. Nah, ketika semua term dibagi dengan V, jadi masing-masing semua ini dibagi dengan V, ini juga dibagi dengan V, sehingga ini yang atas menjadi V void dibagi dengan V, dan V dibagi dengan V sama dengan 1, kemudian V, ini V void, ya, ini bukan S tapi void dibagi dengan V. Maka untuk yang atas ini kan sama dengan N, dan untuk yang bawah ini juga sama dengan N. Jadi hubungan antara E dan N, hubungan antara angka pori dengan porositas itu sama dengan E sama dengan N per 1, atau N sama dengan E per 1 plus E. Begitu. Oke. Nah, sekarang untuk derajat kejenuhan atau degree of saturation di sini disimbolkan dengan SR. Perbandingan. Jadi SR ini adalah perbandingan antara volume air. Air di sini adalah water ya. Water. Dan volume atau void. Gitu. Jadi V water dibagi dengan V void dikali dengan 100%. Jadi SR ini seringkali dia ekspresikan dalam persentase, atau kalau nggak persentase juga nggak apa-apa. Jadi contohnya di tabel ini itu dia diekspresikan tidak dalam bentuk persentase. Artinya R itu sama dengan 1, mengindikasikan bahwa tanah tersebut sudah benar-benar jenuh. Artinya apa? Kalau
SR sama dengan 1. Kalau SR sama dengan 1 berarti volume airnya sama dengan volume void. Jadi semua void di dalam tanah tersebut sudah penuh dengan air atau terisi penuh oleh air. Tidak ada udara sama sekali. Yang tanah kering artinya tidak ada sama sekali airnya, atau V1-nya itu dia sama dengan 0 gitu, sehingga ketika SR-nya sama dengan 0 mengindikasikan bahwa tanah tersebut kering. Nah, untuk yang lainnya ini bisa dikategorikan tanah yang agak lembab, sangat lembab, begitu, tergantung dari nilai SR-nya. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, sekarang ada dua hubungan untuk berat yang umum dipakai untuk suatu tanah. Jadi ada yang namanya kadar air atau water content dan berat volume atau unit weight. Kita bahas satu-satu mulai dari kadar air. Jadi namanya saja water content. Apa itu water content? Jadi dia adalah perbandingan antara berat air atau water dan berat butiran padat atau solid. Gitu. Jadi water content sama dengan W water dibagi dengan W solidnya dikali dengan 100%. Jadi WC ini dia seringkali diekspresikan dalam bentuk prosentase. Kemudian untuk gamma ini adalah W dibagi dengan volume. Jadi ini seringkali mahasiswa saya tanya, jadi satuannya gamma itu apa? Satuannya gamma adalah satuan berat per satuan volume. Gitu. Jadi kalau satuan berat bisa ton, bisa dalam gram, bisa dalam kilogram, bisa dalam macam-macam tergantung satuan dari beratnya. Nah, untuk berat tanah basah atau berat tanah moist ini artinya adalah sama. Jadi yang dinamakan dengan berat volume itu dia pasti W dibagi dengan volume. Gitu. Sekarang tergantung dari berat apa yang sedang kita cari. Berat itu kalau saya ekspresikan, saya rangkum di dalam slide ini. Oke. Nah, jadi ada beberapa pengertian untuk gamma yang di slide ini mulai dari berat volume air. Jadi gamma W itu sudah jelas ya. Dia pasti berat dibagi dengan volume. Karena ini adalah gamma air, maka berat air dibagi dengan volume air. Kemudian untuk pengertian dari berat volume basah tanah atau gamma itu sama dengan W dibagi dengan volume. Jadi ini adalah ketika kita mengambil sampel tanah dari tanah gitu ya, dari ground, kita bawa ke lab. Kemudian kita timbang beratnya dan kita hitung volumenya, kita mendapatkan gamma yang ini. Gitu. Gamma basah atau biasanya disebut juga sebagai gamma moist. Gitu. Kemudian bedanya apa dengan gamma D? Jadi kalau gamma D ini adalah sampel tanah tersebut kita keringkan, kita oven, setelah kita oven, kita hitung berapa berat tanah tersebut setelah kering di oven. Jadi kita akan mendapatkan WS atau W solidnya. Nah, gamma D itu sama dengan WS tersebut dibagi dengan volume. Hati-hati di sini adalah volume totalnya sama dengan volume yang dipakai menghitung di gamma yang gamma moist. Nah, perbedaan antara gamma D dan gamma S adalah hati-hati, perbedaannya adalah di sini. Untuk gamma S itu pembaginya adalah hanya volume solidnya saja. Kalau gamma D pembaginya ini adalah volume total, sama seperti yang dipakai di perhitungan gamma moist. Begitu. Kemudian ada yang namanya berat volume jenuh.
Jadi ketika tanah tersebut sudah jenuh air, SR-nya sama dengan 1, itu berapa beratnya dan berapa volumenya. Gitu. Jadi itulah perbedaan antara gamma yang satu dengan gamma yang lain untuk mempermudah kalian dalam memahaminya. Oke, jadi itu adalah pengertian dari gamma W, gamma basah, kemudian gamma D, gamma S, dan gamma sat atau gamma saturation, gamma jenuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi di sini ketika kita punya gamma, kemudian gamma itu kan sama dengan W dibagi dengan volume. W itu sendiri adalah penjumlahan antara W solid ditambah dengan W dari air. Nah, ini kalau kita keluarkan WS-nya, jadi sama dengan WS buka kurung 1 plus W air dibagi dengan WS. Jadi kalau kita kalikan seperti ini dikali ini sama dengan WS, ini dikali itu balik lagi jadi sama dengan W water. Gitu. Jadi ini tidak merubah apapun. Kemudian WS-nya tetap buka kurung 1 plus yang di dalam ini W water dibagi dengan WS itu sama dengan WC. Gitu. Jadi ini sama dengan WS buka kurung 1 plus WC dibagi dengan volume. Gitu. Jadi kita kalau mau menghitung gamma itu bisa juga dengan persamaan ini. Ada WC-nya. Gitu. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya gamma D itu sama dengan WS dibagi dengan volume, maka ini juga bisa kita ganti di sini. WS dibagi dengan volume ini adalah sama dengan gamma D. Gamma D. Sehingga gamma itu sama dengan gamma D buka kurung 1 plus WC. Atau kalau misalkan diketahui gamma, kita mau menghitung gamma D, tinggal kita balik saja. Jadi gamma D sama dengan gamma dibagi dengan 1 plus WC. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada korelasi. Jadi seperti tabel referensi gitu. Terkait dengan void ratio atau E, kemudian WC, moisture content, kemudian gamma dry untuk beberapa tipe soil. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat kalau misalkan soft clay itu kira-kira void ratio-nya antara berapa? 0,9 sampai 1,4. Kemudian untuk WC-nya atau water content-nya itu 30-50 dan seterusnya. Ini nilai gamma-gammanya. Bisa dalam LB per feet pangkat 3, bisa dalam kilonewton per meter pangkat 3 gitu. Kita lanjut ke berat spesifik. Jadi berat spesifik itu apa? Atau dalam bahasa Inggrisnya specific gravity. Itu adalah perbandingan antara berat volume butiran padat dan berat volume air. Jadi GS atau specific gravity sama dengan gamma S dibagi dengan gamma air. Jadi gamma S itu kan gamma solidnya saja ya. Solidnya saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Kemudian kalau gamma air ya berarti W air dibagi dengan volume air. Nah, ini ada beberapa macam tanah dan berat spesifiknya atau spesifik gravity-nya. Bisa dilihat di sini untuk kerikil ini antara 2,65 sampai 2,68. Jadi ini tabel referensi. Gitu. Oke, jadi spesifik gravity sama dengan perbandingan antara gamma solidnya atau gamma butiran padatnya dan berat volume air. Nah, ini kita mencoba untuk mencari hubungan antara gamma, E, water content, dan GS. Jadi untuk menyederhanakan 3 fase tanah ini diasumsikan bahwasanya
volume solidnya itu sama dengan 1. Gitu. Jadi di sini Vs itu diasumsikan sama dengan 1. Kalau Vs sama dengan 1, otomatis gamma S pasti sama dengan Ws. Kenapa? Karena gamma S itu kan awalnya sama dengan Ws dibagi dengan Vs. Nah, kalau Vs-nya sama dengan 1, jadi gamma S sama dengan Vs. Oke. Kemudian dari persamaan sebelumnya, kita tahu bahwasanya Gs itu kan sama dengan gamma S dibagi dengan gamma W. Ketika gamma S sama dengan Ws, maka rumus Gs sama dengan Ws dibagi dengan gamma W. Sehingga kita dapatkan Ws sama dengan Gs dikali dengan gamma W ini. Ws ini sama dengan Gs dikali dengan gamma W. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya water content itu adalah perbandingan antara berat air dibagi dengan berat padatannya. Jadi, berat air Ww itu kan sama dengan ini dikali itu. Wc dikali dengan Ws. Nah, kita tahu dari persamaan sebelumnya bahwasanya Wc itu sama dengan Gs dikali dengan gamma W. Jadi kita substitusikan di sini. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah kita tahu bahwasanya persamaan awalnya itu kan dari gamma air itu sama dengan berat air dibagi dengan volume air. Jadi volume air sama dengan berat dibagi dengan gamma air. Nah, kita tahu dari persamaan ini, kita mendapatkan bahwasanya WW itu sama dengan WC dikali dengan GS dikali dengan gamma W. Jadi kita substitusikan di sini. W water sama dengan WC dikali dengan GS dikali dengan gamma W. Kemudian ini ada yang sama, kita bisa coret. Jadi volume air sama dengan Wc dikali dengan Gs. Gitu. Jadi 3 persamaan ini kita dapatkan, kita rangkum di kotak yang berwarna oranye ini. Kemudian karena di awal tadi kita sudah mengasumsikan bahwasanya volume solid itu sama dengan 1 untuk menyederhanakan, maka persamaan angka pori itu kan sama dengan volume void dibagi dengan volume solid. Maka dari itu ketika Vs ini sama dengan 1, jadi volume void sama dengan angka pori. Kemudian untuk volume total, kita kan tahu volume total itu sama dengan apa? Volume void ditambah dengan volume solid. Kita tahu volume voidnya sama dengan E. Kemudian volume solidnya sama dengan 1. Jadi volume total sama dengan 1 plus E. 1 ini solidnya, kemudian voidnya sama dengan E. Gitu. Oke, nah ini 3 persamaan yang kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Kemudian dari persamaan yang sudah kita dapatkan ini, kita punya korelasi baru antara gamma, Gs, dan Wc, kemudian ada dalam E-nya juga. Kita punya berat volume tanah, gamma, kemudian gamma D, dan ini adalah Sr. Jadi kalau kalian perhatikan ya, persamaan ini asalnya dari mana gitu. Kan kita tahu kalau gamma itu kan sama dengan W water ditambah dengan W solid. Kemudian ini dibagi dengan volume total. Nah, W waternya kita tahu. W water sama dengan Wc dikali Gs dikali dengan gamma W. Jadi ini kita kalikan seperti ini, dia akan menjadi ini. Menjadi W water. Kemudian kalau ini kita kalikan dengan 1, dia akan menjadi Ws seperti persamaan ini. Kemudian yang bawah, seperti di slide sebelumnya, kita tahu V itu sama dengan 1 plus E ketika kita mengasumsikan Vs sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk gamma D. Jadi kita tahu pengertian gamma D adalah W solid dibagi dengan volume. W solidnya kita dapatkan dari persamaan ini, Gs dikali dengan gamma. Gitu.
Begitu juga untuk ini. Jadi WC dikali dengan GS itu kan dia sama dengan volume air. Nah, untuk ini bagaimana gitu? SR, kita kan tahu SR itu sama dengan volume air dibagi dengan volume voidnya. Kemudian E itu tadi sama dengan apa gitu? E sama dengan volume void gitu. Jadi persamaan ini sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Antara ruas kiri dan ruas kanan sama, yaitu sama-sama volume air gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk di slide ini kita bisa mendapatkan hubungan baru antara gamma, E, WC, dan GS dengan asumsi ketika VS-nya sama dengan 1 dan SR sama dengan 1. Artinya apa kalau SR sama dengan 1? Artinya tanah ini adalah tanah jenuh gitu, jenuh air, karena derajat kejenuhannya adalah sama dengan 1. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan persamaan yang baru lagi. Kita bisa dapatkan gamma sat itu sama dengan E ditambah dengan GS dibagi dengan 1 plus E dikali dengan gamma. Kalau persamaan yang atas ini sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Nah, kita tinggal menggantikan WC dikali dengan GS ini sama dengan E. Kemudian tinggal kita substitusikan saja gitu. Jadi kita dapatkan persamaan baru ini untuk gamma satnya, dan ini untuk korelasi antara gamma sat dan gamma D dikali dengan WC saturation plus 1. Jadi ini adalah WC saturation ini maksudnya apa? Jadi WC saturation ini adalah water content ketika tanah tersebut jenuh. Gitu ya, jelas ya. Jadi ketika tanah tersebut jenuh, WC-nya itu berapa? Tuh, di sini itu maksudnya seperti itu. Oke, itu persamaan atau korelasi yang baru. Nah, dari semua korelasi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa membuat summary-nya seperti pada slide ini. Gitu. Untuk memperjelas kalian, ada sebuah contoh di sini. Jadi kita diberikan sebuah tanah basah yang mempunyai berat 17,75 gram. Ini beratnya. Dan volumenya 10,55 mili. Setelah dikeringkan dalam oven, berat tanah kering menjadi 15,2. Jika GS-nya adalah 2,7, kita diminta untuk menghitung kadar air, berat volume basah, kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Gitu. Nah, kita coba jawab satu persatu. Oke, jadi ini soal yang diketahui. Kita diminta yang pertama adalah kadar air. Kita tahu WC sama dengan W water dibagi dengan WS-nya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan W water ini tidak langsung diketahui W waternya berapa, tapi kita tahu di sini ada berat tanah basah dan berat tanah keringnya. Gitu. Jadi selisih antara berat tanah basah dan kering itu pasti adalah berat air. Gitu. Jadi kita mendapatkan berat airnya dari sini, kita selisihkan berat tanah basah dikurangi dengan berat tanah kering. Kita dapat WC-nya dalam persen 16,7%. Kemudian pertanyaan kedua adalah berat volume basah. Berat volume basah berarti W tanah basah ini dibagi dengan volume tanahnya 10,55. Kita dapatkan gamanya sama dengan 1,68 dalam gram per cm pangkat 3 atau sama dengan 16,8 kN per meter pangkat 3 gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ke C adalah berat volume kering. Nah, berat volume kering itu mana? Ini kita bisa hitung dengan WS dibagi dengan V. WS dibagi dengan V, atau kita juga bisa hitung menggunakan persamaan ini. Gitu, karena kita sudah tahu nilai WC-nya dari kita menjawab soal yang A. Begitu.
Selanjutnya adalah angka pori. Oke, angka pori berarti sama dengan volume void dibagi dengan volume solid. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu volume solidnya berapa, volume voidnya berapa gitu. Jadi dari persamaan yang sudah kita dapatkan, kita dapat volume solid itu sama dengan WS dibagi dengan GS dikali dengan gamma air. Dicek di slide sebelumnya. Gitu, kita dapatkan ini sama dengan volume solidnya. Gitu. Kemudian kita dapatkan, jadi mungkin ini saya jelaskan sedikit, GS itu kan sama dengan gamma solid dibagi dengan gamma air. Nah, gamma solid sendiri itu sama dengan berat solid dibagi dengan volume solidnya. Kemudian dibagi dengan gamma air. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapa volume solidnya. Gitu, persamaan itu awal mulanya dari sini. Oke, ini saya hapus agar tidak mengganggu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang volume voidnya berapa? Volume void pasti volume total dikurangi dengan volume solidnya. Kemudian baru kita hitung E sama dengan volume void dibagi dengan volume solid. Kita dapatkan nilai E-nya. Kemudian untuk yang E, kita ditanyakan porositas. Porositas bisa kita hitung menggunakan korelasi antara porositas dan angka pori. Bisa juga kita hitung menggunakan ini, V void dibagi dengan volume total. Gitu. Dan yang terakhir adalah derajat kejenuhan. Untuk SR, derajat kejenuhan bisa kita hitung menggunakan persamaan yang ini, atau kita bisa hitung menggunakan persamaan yang kedua. Gitu. Dari perhitungan kita menggunakan ini, SR, ketika kita memasukkan WC-nya ini tidak dalam bentuk persen, maka SR yang kita dapatkan juga tidak dalam bentuk persen. Jadi, ini hasilnya 0, karena kita tidak memasukkan WC-nya dalam bentuk persen. Kalau kita masukkan WC-nya dalam persen, maka SR-nya juga kita dapatkan langsung dalam bentuk persen. Kurang lebih seperti itu untuk tentang komposisi tanah. Nah, ini ada latihan, ada soal 1, bisa dicoba untuk membantu kalian dalam memahami materi ini. Gitu. Jadi di sini diberikan ada volume totalnya 1,2, kemudian berat totalnya atau W 2350 kilo, dan ini ada WC-nya 8,6, spesifik gravity-nya. Kalian diminta untuk menghitung gamma D, E, N, SR, volume air, kemudian diminta untuk menggambarkan diagramnya. Jadi nanti digambarkan VS-nya berapa, VW-nya berapa, V void-nya berapa, MW-nya berapa, MS-nya berapa, gitu. Kemudian ini untuk soal latihan yang kedua, diketahui gamma D-nya dan water content-nya diminta untuk menghitung gamma sat, GS, dan E. Dan soal latihan yang ketiga, ini ketika diketahui gamma D-nya, itu adalah gamma D dan porositasnya, gamma D 1600, kemudian porositasnya adalah 0,3, diminta untuk menghitung berapa void rasionya atau E dan GS-nya. Oke, jadi itu teman-teman untuk materi tentang komposisi tanah part yang pertama ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.